Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah umur kami semua di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami semua sampai bulan Ramadan, dan kami semua bisa menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus untuk rekan sejawat para imam, Bapak Ustadz Hadi, Bapak Fatoni, juga tidak lupa untuk kesepuhan dari Bapak Haji Sunar, Bapak Sutar, dan Bapak Haji Mariono. Juga tidak lupa seluruh para jamaah Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hari Ahad ini adalah hari Ahad terakhir kita berada di bulan Jumadil Akhir. Besok kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Rajab kalau tidak berubah. Jadi 29 bulan Jumadil Akhir ini adalah tahun 2023 1444 Hijriah. Dan kita alhamdulillah oleh Allah diperkenankan untuk bisa duduk di majelis ilmu, dan yang tidak hadir hari ini tidak akan bisa mengulangi lagi, walaupun tahun berikutnya kita ketemu lagi dengan Ahad di bulan Jumadil Akhir, karena Ahad yang hari ini akan beda dengan hari Ahad yang akan datang. Untuk itu kita sama-sama berdoa jamaah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai yang telah dijanjikan oleh Allah bahwa tidak ada satu detik napas pun yang kita pergunakan baik
dalam kebaikan ataupun dalam kebenaran luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, umur kita panjang, sehat jasmani dan rohani, kemudian kita, keluarga, anak, keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan tema pada kesempatan pagi hari ini, yaitu keutamaan di bulan Rajab, saya akan menyampaikan satu kata-kata mutiara. Biasanya suka teringat oleh Bapak Ibu semua. Kalau kemarin saya menyampaikannya, orang yang terpelajar itu adalah pemilik masa lalu. Masih ingat kan? Kayaknya ini wajahnya wajah lupa ya. Ulangi lagi, orang terpelajar itu adalah pemilik masa lalu, kan begitu. Sedangkan orang yang mau belajar itu adalah pemilik masa depan. Nah, Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini adalah yang haus akan ilmu dan ingin menjadi orang yang menggenggam masa depan itu di hadapan kita, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Nah, kata-kata hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Orang itu ada dua macam. Satu, ada orang yang sukses. Kedua, ada orang yang gagal. Orang gagal, ini kata mutiaranya. Orang gagal, dia akan mencari 1000 alasan. Saya ulangi. Orang gagal, dia akan mencari 1000 alasan. Tetapi orang yang sukses, dia hanya punya satu alasan. Apa itu? Tidak ada alasan. Ngerti nggak Bapak Ibu? Asal gajiannya Pak Ibu saya galiur. Saya ulangi lagi Ibu ya. Orang yang gagal, dia akan mencari ribuan alasan. Itu dalam masalah apa saja? Ibadah, dalam masalah ikhtiar, ya. Kalau gagal itu pasti akan mencari ribuan alasan. Iyo teh, itu teh, kan gitu ya. Tapi kalau orang sukses hanya punya satu alasan. Apa itu? Tidak ada alasan. Ya, seperti contoh punten. Contoh. Kalau kami misalnya kita kerja jam 7 pagi harus sudah ada di kantor, mau di kantor, di pabrik atau di mana. Aturan jam 7 pagi kita sudah ada di kantor. Nah, kalau orang yang sukses sebelum jam 7 itu dia sudah berada di tempat kerja. Tapi kalau orang yang gagal, ada aja alasannya itu. Ban kempes lah, gitu ya. Bensin habis, gitu ya. Macet ya. Makanya saya kembali lagi, ketika kita ingin sukses, tidak ada lagi alasan kecuali satu kalimat yang kita harus lontarkan. Tidak ada alasan untuk mengikuti itu. Ya makanya, punten Bapak Ibu semua, kita yang hadir di sini, insya Allah adalah orang-orang yang ingin sukses, dan setiap kita dituntut untuk mencari baik ilmu ataupun dunia, yang terlontar dari mulut kita tidak adalah alasan untuk tidak bisa hadir. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan tentang keutamaan di bulan Rajab. Ya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Al-jamanu qadistadaro kahayati yauman." Kata Rasulullah, Bapak Ibu, zaman ini berputar seperti Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Ulangi. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya 4 bulan itu haram. Haram apa? Untuk peperangan, haram untuk berbuat maksiat. Mana yang 4 itu? Yang 3 berurutan,
satu terpisah dan kejepit antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Mana yang 4 itu? Yang 3 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ulangi lagi Bapak Ibu, ya. Dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun Allah menciptakan bulan itu 12. Dari 12 bulan, 4 bulan itu diharamkan. Diharamkan apa? Untuk peperangan, untuk berbuat maksiat. Justru pada 4 bulan ini dianjurkan untuk lebih meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang 4, 3 berurutan. Bulan Habib, bulan Haji, bulan Muharram. Yang 1 terpisah dan kejepit antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Berarti punten kalau kita satuin, dalam 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berbuat maksiat. Pertama bulan Dzulqa'dah. Ulangi Ibu, pertama bulan Dzulqa'dah atau disebut dengan bulan Habib. Yang kedua bulan Dzulhijjah atau disebut dengan bulan Haji. Kemudian yang ketiga bulan Muharram. Kemudian yang keempat bulan Rajab. Kalian harus paham ya. Oh, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan untuk berbuat maksiat, ya. Bulan Habib, bulan Haji, bulan Muharram. Kemudian luncah bulan Rajab. Nah, kita lihat Ibu. Sebelum menyambut datangnya bulan istimewa ini, ada baiknya perlu kita ketahui kelebihan dari bulan Rajab. Bulan Rajab disebut sebagai bulan dimulainya untuk persiapan 1 jasmani, rohani, dan ekonomi. Saya ulangi. Bulan Rajab ini Bapak Ibu disebut juga bulan untuk persiapan. Persiapan apa? Karena kita akan menghadapi bulan Sya'ban dan Ramadan, maka pada bulan Rajab ini siapkan oleh kita 3 hal. Jasmaninya harus sehat, rohaninya juga harus sehat, ekonominya juga harus kuat. Karena kan kalau bulan Ramadan itu, saya ingat Bapak Ibu, dan bapak saya bala tukang dagang di Jakarta, coba nanggung gitu kan, bubur, dan sok bubur ngelewat kali si mamang orang Garut kan sok ayat. Bapak saya malah lebih parah, ditanggung. Saya pernah milu bala terletik teh. Da atau lamun di lembur di Boka Jakarta, mani bunga, ya, mani seneng teh. Padahal naik bis lagi di pangku. Jagulah diu, ya, tong diu. Nah, cekeng abah di simen kamayar, naik. Nah kan barang begitu. Sampai ada istilah dulu mah, kalau mau naik bis itu saya ingat tawar-nawar dulu, ya. 10.000 kita juga sana kan Jakarta teh. Bus nanti nu hareup teh belenong gitu kan. Yang zaman baheula naik mobil ke mani atau cara naik geus kutah teu lah. Kan gitu ya Bu ya. Seneng kayak gitu naik gitu kan. Nah, orang tua saya itu dulu pedagang Ibu, lain pedagang ulung, pedagang biasa, korek-korek cok, menang cok ya gitu kan. Menang sabulan balik, sabulan di kota, saminggu di lembur, geus teh akan duit teh. Padahal di lembur mah ada warung jauh, Indomaret tuh, tapi duit teh beak aneh. Tuyul gitu ya. Kan itu nyebutnya di lembur sok baru kalau mah pasti. Kalau kita punya kampung, orang kampung kan menganggapnya kita di kota loba duit, padahal di kota kayak kita lieur. Gitunya. Balik ka lembur kudu mawa duit. Balik teh ka urang sok aya nu datang lingkungan. Lain silaturahmi kumpul kada sing ngarti teh. Ya. Kita datang nih ke kampung, orang tetangga kiri kanan itu terutama bapak-bapak, ibu-ibu datang, ya, ayah membawa cau, ayah membawa kalapa, kudu dibalikkan, tapi tidak lewat, ya. Makanya saya mau balik ke sok dia, lamun teu bawa duit cicing di imah saya, ya, balik ke boga duit cicing di imah, baliknya nyampe ka ditu penting, balik deh di ditu penting deui, jadi teu pamingkeun jelema, ya, ya, kan gitu nyapunya, dan pasti punya kampung pasti ngalamin lah.
Kalau kita ke kampung, kita tidak keluar rumah disebutnya sombong. Kan gitu ya. Giliran ke rumah, ketemu sama tetangga kiri kanan merek pelit. Padahal mah justru kita gerokos, oke? Oh, kan gitu ya. Makanya itulah hirup di kota yang genah hayat kengenan ya. Baik, ulangi lagi Ibu ya. Saya sampaikan dulu, ingat kata bapak saya, 11 bulan untuk nyari duit, nyari nafkah. 1 bulan berhenti total untuk lebih khusyuk ibadah. Nah, kita juga harus sama gitu. Kalau saya presidennya ya, sabulan 11 bulan nyari duit kerja KB. Sabulan libur pegawaian gitunya. Ada presiden malah yang protes gitu kan. Paling menurut saya presiden kepala bank bagian menteri urusan perjandaan dan gitu kan, aduh ya Allah. Makanya Bapak Ibu punten ya, memang 1 bulan ini mohon maaf, 1 bulan itu lebih baik untuk dipakai ibadah. Tapi karena memang kita mah kondisinya lamun teu nyari make manggis kan gitu ya. Cuma sekedar ngadoa we mumpul da rezeki mah teu ragrag di langit, tetap kudu bari jeung ikhtiar. Tidak jadi masalah. Ulangi lagi Ibu ya. Dalam 1 tahun 4 bulan, yang 3 bulannya itu kejepit, maaf, yang 3 bulan itu berurutan, yang satunya kejepit, dan bulan Rajab disebut dengan bulan persiapan. Persiapan apa? Jasmani, rohani kita harus sehat, ekonomi juga harus kuat. Ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah khusyuk untuk tinggal melaksanakan ibadah. Lanjut. Ada 5 keutamaan di bulan Rajab. Yang pertama, Bapak Ibu, dimuliakan oleh Allah dengan 1000 kemuliaan di hari akhirat. Awas. Ketika kita datang bulan Rajab, awal bulan Rajab, maka pada awal bulan Rajab itu dimuliakan oleh Allah dengan 1000 kemuliaan di hari akhirat. Makanya punten, ketika kita datang bulan Rajab dibacakan doanya nyeredet hati teh ya. Allahumma barik lana ya. Bima rajabtana ada harapannya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa qalina wa maduna wa hasil. Makanya pengaruh makmum itu luar biasa Bapak Jaki ya. Bapak Jaki imam sholatnya Al-Kausar. Inna a'tayna kal-kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna katapan awan inna lillahi. Kadang-kadang punten, kadang ya kita juga di depan dah. Kalau jadi imam itu kan suka dengar gimana makmum itu ya. Makanya jangan sekali-kali ngasih DM yang bikin kode ya. Gitu kan. Ya naon anu salah ya, apa bacaan panjang atau ayat ketinggalan pasti. Makanya imam adalah diterima yang penting jamaah nawe diterima gitu ya. Kan pikiran itu termuter ya. Kan sok aya suratnya anu bingung. Makanya saya mah Bapak Jaki tidak mau baca Al-Kafirun sieun salah. Muter-muter. Makanya tabat deui cek Abang Hajo mah tabat deui daripada salah. Kan ai kuliah mah muternya Bu ya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma wala ana a'bidu ma wala antum a'biduna ma lakum. Nah, jarang dibaca ke saya. Lain gengsi itu apa gitu nya. Oh, makanya jarang saya memakai itu Pak dia. Kayak gitu Pak. Geus katebak ieu sieun salah acara. Makanya dilewat ke nyebut tabat gitu kan. Alam karo gitu ya. Kadang dari bacaan memang ada favorit. Namun saya maju pasti suratnya ieu. Benar gitu ya. Jadi makmum itu ketika kita udah takbir, Allahu Akbar, beres waladolin, aya nah hati-hati. Oh iya imamna solihin pasti suratnya iya. Oh ini mah Bapak Ali iya suratnya. Oh Pak Tony ini udah tahu gitu ya. Tapi ternyata yang disampaikan sama jamaah dalam hati itu sesuai. Giliran beda, nah untuk ibu teh beda. Padahal mah ada yang beda ya. Kayak ulangi. Yang pertama Bapak Ibu saya tadi sampaikan, keutamaan bulan Rajab itu adalah dimuliakan oleh Allah dengan 1000 kemuliaan di hari di mana? Di hari
akhirat. Ulangi lagi, kemuliaan bulan Rajab yang pertama dimuliakan oleh Allah dengan 1000 kemuliaan di hari akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu, keutamaan di bulan Rajab itu adalah kemuliaan bulan Rajab terdapat dalam malam-malam Isra. Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tafsilan bagi umat Islam sedunia. La 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 la. Kan gitu ya. Itu ingat aja dulu waktu kecil imtihanan ya boleh ya. Kalau di kecil kan ada imtihanan. Ngaji maca eta tampil mendiresep gitu ya. Acarana jam 8 malam make kancona geus dibeurang kene. Giliran naik teh lieur sirah kan gitu ya. Sabareng resepnya make minyak lavender hijau ya. Kalau di pondok pakai deui. Tiap keluar di kamar pakai deui. Aku geus sana teh lieur gitu. Begitu kan tampil candir geus zaman baheula pasti ngalaman gitu juga ya. Nah ulangi Ibu. Kemuliaan bulan Rajab itu terdapat dalam malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Dan kita ketahui Ibu, Bapak ya, bahwa Rasulullah dilaksanakan Isra Mi'raj itu karena pada saat itu Rasulullah sedang dirungrung dengan duka cita. Apa duka citanya itu? Pertama, istri tercinta beliau Siti Khadijah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, pamannya beliau ya, yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat disegani oleh kaum Quraisy pada saat itu. Rasulullah dakwahnya belum selesai, meninggal. Sedih Rasul itu. Kan Rasul itu sama dengan kita Bapak Ibu. Beliau sedih, beliau lapar, beliau ngantuk, beliau capek. Ya, cuma bedanya kalau Nabi dan Rasul itu dimaksum, diraksa. Sebelum kejadian itu Allah sudah memberitahunya melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Punten Ibu, saya mau nanya, kalau jumlah Nabi ada berapa Ibu? Kita mah Nabi dan Rasul, ya Nabi 124.000. Kali dulu Ibu waktu kelas SMP, SMA pernah tuh ada pelajaran di agama. Jumlah Nabi 124.000. Siapa nomor 12-nya? Tong Ibu, saya dia apa? Ya kan? Cuma 124.000. Nabi 124.000. Rasul 315. Nabi dan Rasul 25. Kalau yang 124-nya mah kita tidak wajib tahu. 315 juga jangan dihafal kebanyakan. Cukup yang dihafal oleh kita itu yang 25 Nabi. Bedanya Bapak Ibu, kalau Nabi dapat wahyu tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan lagi kepada jamaah. Tapi kalau Nabi dan Rasul yang 25 itu beliau mendapatkan wahyu dari Allah dan mempunyai kewajiban untuk disampaikan lagi kepada umatnya. Makanya pun yang 124.000 mah tidak wajib untuk diketahui sama kita, ya. Kan ada Nabi Nabi Sis, ya. Bukan Siswoyo, Nabi Sis, ya. Nabi Sis, kemudian Nabi Khidir, ya. Nabi Khidir itu gurunya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu kan beliau punya nabi, gurunya Nabi Khidir. Pernah dalam satu waktu kata Nabi Musa, wahai guru, saya mau ikut jalan dengan guru. Kata Nabi Khidir, silakan kalau mau ikut jalan dengan saya, tapi ingat, selama berada di perjalanan ikut saya, kamu jangan banyak nanya. Ya, berangkat. Ini begitu berangkat sama Nabi Khidir, ada rumah yang sudah tua, yang kira-kira mau ambruk, bukannya dibetulin malah diambrukin. Coba, Nabi Khidir kelakuannya kan bikin aneh. Ada rumah yang sudah tua mau hancur, bukannya dibangun. Rutilahu ya pada koyo ya. Rumah tidak layak huni misalnya kita tambah, bukannya dibangun malah dihancurin. Yang kedua, Nabi Khidir naik ke kapal. Kapalnya sudah bocor, bukan ditambal malah dibolongin, tenggelam atau kabeh.
Dan yang ketiga, ketika Nabi Khidir melihat ada anak kecil, dibunuh. Nah, Nabi Musa bertanya, apa kata Nabi Khidir? Kan aing geus ngomong ulah nanya. Kan begitu ya. Makanya kan Nabi Khidir itu beliau punya pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan ketika ikut Nabi Musa muridnya, apa kata Nabi Khidir? Kamu silahkan ikut dengan saya untuk jalan, tapi awas selama berada di perjalanan, apapun yang aku lakukan kamu tidak boleh banyak nanya. Bagaimana jawaban dari yang tiga itu? Silahkan ibu dibuka di internet jawabannya seperti apa, ada di situ ya. Ya kan ada sekarang ya. Oh ini sejarah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Rumah diamrukin, anak kecil dibunuh tanpa dosa, kapal udah bocor, dimolokin malah tambah besar. Apa jawabannya? Semuanya tertera di situ. Oke, kita lanjut. Ulangi lagi ibu. Yang kedua, kemuliaan bulan Rajab terdapat dalam malam-malam Isra Mi'raj ya. Dan malam Isra Mi'raj itu ada malam yang sangat luar biasa. Junjungan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat oleh Allah ke langit pertama, ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Rob Mustawan, sampai ketemu dengan zat Allah. Dan itu dilakukan hanya oleh Nabi kita. Beliau belum wafat, tetapi sudah diistimewakan oleh Allah karena penghormatan Allah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, keutamaan di bulan Rajab itu, jika kita berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, Allah akan mendapatkan untuk kita itu satu surga tertinggi yang disebut dengan surga Firdaus. Almarhum Pak Firda. Ada berapa bulan? Tahun, Pak? Pak Firda ada 2 tahun ya. Nah, beliau nanti akan dicari karena namanya juga sama. Ya. Iya, makanya kan nama itu mempunyai doa ya Ibu ya. Apalagi katanya nanti pun dan di akhirat itu ketika kita nanti dihisab di hadapan Allah, di yaumul mahsyar, pertama yang akan diistimewakan itu namanya Muhammad dulu. Sok ganti dari mulai sekarang ada Muhammad dan itu yang belum ada kan ada Muhammad itu ya. Nah, gitu. Jadi Muhammad. Makanya punten jangan sekali-kali ngasih nama yang tidak baik sama anak, karena doa nama itu adalah doa. Mudah-mudahan dengan nama yang baik anak kita menjadi anak yang mempunyai perilaku saleh. Ulangi lagi Bapak Ibu. Yang ketiga, jika kita berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, Allah akan memberikan kepada yang tersebut yaitu tingkatan surga Firdaus. Ya, coba kita lihat di dalam hadisnya di dalam kitab Duratul Nasihin halaman 41, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullun nas yaun yaumal qiyamah illal anbiya wa ahlihim wasoimina Rajab wa Sa'ban wa Ramadan fa innahum siba la ju'a lahum wala akosa." Ini hadis Rasulullah Bapak Ibu ya. Nanti di hari kiamat itu manusia akan merasakan kelaparan yang amat sangat. Lapar, dahaga. Tetapi dikecualikan oleh Allah illa soimina fi Rajab wa Sa'ban wa Ramadan. Kecuali mereka-mereka yang ketika datang bulan Rajab, bulan Sya'ban, terutama bulan Ramadan mampu untuk melakukan ibadah puasa. Ya, coba kan bisa dibayangin di yaumul mahsyar itu, ketika kita akan di hadapan Allah itu akan didakwa, akan ditanya tentang pekerjaan kita selama di dunia. Kan nanti kita antri di situ, ya bisa dibayangkan satu dunia dari mulai Nabi Adam sampai kita umat akhir zaman berkumpul di hadapan Allah di yaumul mahsyar. Ya, dengan mandi keringat kan, ya tadi itu semua akan berkumpul dan pusat pikiran kita itu ke depan, bahagia atau tidak, celaka atau tidak, neraka atau surga, begitu. Nah, semua dalam keadaan dahaga, lapar, capek, ya mandi keringat. Tetapi kata Allah dan Rasulnya disampaikan tidak akan merasakan lapar, dahaga untuk mereka yang ketika bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan mampu untuk melaksanakan ibadah sahur di dalamnya. Makanya silakan Bapak Ibu, tidak wajib, tetapi ada nilai sunnah ketika datang bulan Rajab untuk melaksanakan ibadah saum
di dalamnya. Kalau kaum ibu nanti untuk lebih detail silakan tanya sama bule ya, hari apa, tanggal berapanya, tapi yang jelas pada bulan Rajab itu disunahkan untuk melaksanakan ibadah sahur. Ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga saya sampaikan, berpuasa satu hari pada bulan Rajab, Allah akan memberikan kepada kita tempat tertinggi yang disebut dengan surga Firdaus. Yang keempat, puasa satu hari di bulan Rajab seumpamanya puasa 40 tahun dari bulan-bulan biasa. Ulangi lagi, puasa satu hari di bulan Rajab seumpama puasa 40 tahun, dan Allah akan memberikan kepada orang tersebut minum dari telaga Kausar. Nih, kalau kita puasa di bulan Rajab seumpamanya, ya, ini lebih utama daripada puasa 40 tahun. Kalau umur kita sekarang 50, boro-boro 40 tahun puasa ya Bu ya. Satu hari untuk puasa juga kadang kita repot, capek. Apalagi kalau awal-awal Ramadan masuk itu kan kelihatan lemesnya ya. Kita sebentar lagi mau puasa. Kalau mau puasa senang malah. Senang, tetapi kadang ada capeknya juga kerasa. Kalau udah 1 minggu ke sana ya. Tapi kalau untuk kayak saya gini memang kalau Ramadan itu disebut dengan bulan berkah. Kan gitu ya. Kalau kemarin selama 2 tahun Covid, ya berkahnya tidak terlalu kelihatan. Sekarang kan sudah mulai lagi. Nah, tetapi kita juga sama ketika datang bulan Syaban itu nanti ketika supaya tidak merasa capek dan merasa berat untuk puasanya, maka dari bulan Rajab dan Syaban ini dilatih untuk diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Akhirnya kata suaminya, Pak, kata istrinya itu, Pak, kita karena katanya pernah dengar Musa ya? Iya. Musa itu katanya Nabi Allah, beliau punya Tuhan. Bagaimana kalau kita datang kepada Musa, minta didoakan kepada Tuhannya Musa supaya kita jadi orang kaya. Capek kita ini sudah puluhan tahun rumah tangga miskin terus. Kita bagaimana kalau besoknya datang kepada Musa supaya Musa mau mendoakan kita, minta kepada Tuhannya Musa supaya kita jadi orang kaya. Kata suaminya, bolehlah kalau begitu, berangkat besoknya. Ini pasangan suami istri itu non muslim. Begitu dia datang, dia bilang, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, saya nikah sudah hampir 25 tahun lebih, tapi saya diuji dengan kemiskinan. Terus capek saya hidup miskin. Tolong doakan Musa kepada Tuhanmu supaya aku menjadi orang kaya. Kata Nabi Musa, baiklah. Berdoa Nabi Musa. Begitu sudah selesai doa, karena juga Nabi kan, langsung dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Musa, doamu aku kabulkan. Tapi orang non-muslim yang pasangan suami istri itu, dia akan dikasih kaya, tapi waktunya cuma 1 tahun. Coba tanya, kita mau ya. 1 tahun kaya, kenapa malah deui we gitunya. Coba tanya dulu. Nabi Musa berbalik badan, kemudian dia bertanya, wahai orang non-muslim, saya sudah berdoa kepada Tuhan saya. Dan Tuhan saya sudah mengabulkan doa saya. Cuma kamu dikasih kesempatan untuk kayanya hanya 1 tahun. Bagaimana mau diambil apa enggak nih tawaran dari Tuhan saya? Dipikir dulu. Jadi istrinya, Pak, daripada orang malaran seumur hidup terus cokot ya lah. Masih 1 tahun oge, kan naon-naon gitu ya, walaupun cuma 1 tahun kaya, tapi kan kita pernah menjadi milioner gitu ya. Udah kita terima aja. Masalah udah 1 tahun melarat lagi, bodoh amat. Kita mau urusan belakangan. Yang penting kita merasa menjadi orang kaya. Akhirnya kata suaminya, udahlah Musa, daripada saya seumur hidup melarat, gak apa-apa. 1 tahun saya terima, saya jadi orang kaya. Begitu diterima, kan Allah teh yang mempunyai keinginan, ya besoknya langsung kaya raya. Kaya. Kan beda Bapak Ibu, kalau kita hidup senang, sapoe teh asa sakedeung. Tapi lamun hidup susah, sak jam asa sapoe. Ya, saya lamun ngomong di orang-orang lapas, kan gitu ya. Jadi kalau 2 bulan, alhamdulillah sekarang udah mulai aktif lagi di lapas Paredan, Ibu sok. Bisi ibu bapak ayam di luar penjara, ayo. Ya, ya bisa yang ningali. Saya disampir, berarti saya dari 2008, hampir 20 tahun jadinya. Ya, iya 20 tahun ada ya Bapak Jaki. Ya 12 tahunan, 15 tahun.
Tapi amit-amit jadi penghuni mana udah bilang dari jangan ya. Nah, gitu. Mereka suka bicara begini, Ustaz, di namanya di penjara ini 1 hari perasaan sebulan rasanya itu. Ya, dahar mah 3 kali ibu, ya. Tapi dahar di penjara dia akan beda. Kurang anu di imah dahar sayana, komo di penjara, gitu ya. Nah, gitu. Jadi lamun sholatnya diharap. Dan kadang-kadang lamun sholat saya mandi heula yang juga lieur gitu kan. Saya ngaimaman terus lieur dari hareup kayak gitunya. Pinuh ibu bapak ya. Jadi di dalam itu ada aula, hanya aulanya itu dari ujung sini sampai mentok ujungnya rumahnya Om Yayan ke bawah. 1000 lebih ya. Saya imam anggar we ke imam sekitar kieu saya nusuk dari belakang kan gitu ya. Dan gitu makanya saya bilang kasih dia jagaan saya lamun ke sholat gitu ya. Pulang saya diantep, gak ada sipir nama, ya, kayak gitu. Tapi sholatnya sopan dari lamun Jumatan di tukang, gitu ya. Saya ulangi ibu, 1 hari di penjara sebulan rasanya, ya, sebentar. Tapi 1 hari kalau kita senang 1 jam rasanya. Ini juga sama nih, orang non Muslim yang tadinya dia tidak punya kaya, karena kaya senang 1 tahun itu tidak terasa. Akhirnya tinggal bisa 1 bulan lagi untuk dia kaya. Cek mamana, bapak, orang kaya tinggal sebulan deui ya. 11 bulan sudah kita lewatin, tinggal 1 bulan lagi kita kaya. Sekarang bagaimana gini aja lah, daripada harta ini diambil oleh Tuhannya Musa, sebelum diambil ada waktu 1 bulan, harta yang kita miliki kita sedekahkan aja semuanya. Ada orang yang tidak punya kita kasih, ada yatim kita kasih, ada pembangunan masjid untuk keibadahan kita kasih. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti habis 1 bulan ini diambil oleh Tuhan yang Musa, kita sudah puas untuk berbagi kepada sesama. Sesalahina, ayo atuh dibagikan dah ibu. 1 bulan waktunya hartanya mau diambil lagi oleh Allah, dibagiin, disedekahkan semuanya. Tetapi anehnya masuk tahun kedua, ketiga, keempat, bahkan 5 tahun berikutnya dia masih tetap kaya. Dan kayanya itu malah tambah. Kata suaminya, Mama, apa Tuhan Musa keder ya? Gitu kan? Sehingga kita dikasih waktu 1 tahun, ini sudah 5 tahun masih tetap kaya. Padahal perjanjiannya berapa tahun ibu? 1 tahun. Akhirnya dia datang kepada Nabi Musa kemudian bertanya, wahai Musa, dulu engkau pernah mengatakan kepada aku, kalau misalnya kamu kaya, ana waktu dalam 1 tahun. Ini sudah 5 tahun kok saya masih tetap kaya. Kenapa Tuhanmu lupa? Bukan gitunya. Akhirnya berdoa lagi Allah. Nabi Musa. Begitu berdoa dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Musa, aku membuka pintu rezeki untuk pasangan suami istri itu hanya 1 pintu. Saya ulangi. Aku membukakan pintu rezeki untuk pasangan suami istri itu hanya 1 pintu. Sedangkan mereka berdua membukakan pintu rezeki dari berbagai macam pintu. Aku malu, kata Allah, kalau rezeki yang sudah aku amanahkan untuk mereka, aku ambil lagi. Karena mereka membukakan kantang pintu rezeki dari berbagai macam pintu. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Ya, berarti dengan sedekah Allah sampai mengurungkan niatnya untuk mengambil lagi harta yang sudah dititipkan kepada orang tersebut. Makanya jangan ada dalam pikiran kita ketika kita mau berbagi, bersedekah kepada sesama akan mengurangi rezeki kita. Justru kebalikannya, dengan banyak berbagi, bersedekah kepada sesama, rezeki kita akan berlimpah. Yaitu tadi, orang yang sudah divonis 1 tahun untuk kaya, tetapi karena dia berbagi, maka Allah memberikan rezeki itu untuk selama-lamanya. Oke, yang terakhir, keutamaan di bulan Rajab itu adalah merupakan bulan diampuni dosa-dosa bagi mereka yang bertobat. So ya, di bulan Rajab ini kita berbanyak untuk istighfar. Bahkan ada sejarah, ada kisah orang tuanya meninggal dunia, anaknya waktu hidup di dunia itu selalu beristighfar, memohon ampun untuk orang tuanya. Orang tuanya ini disiksa karena dia meninggalnya dalam keadaan maksiat, banyak dosa.
Tetapi ketika disiksa oleh malakal maut itu, tiba-tiba setiap anaknya membaca istighfar, malakal maut itu berhenti untuk memberikan siksaannya. Ditanya oleh orang tua tersebut, wahai malaikat, kenapa aku kok diberhentikan dari siksaannya? Malaikat beliau menjawab, anakmu yang masih hidup di dunia, dia selalu beristighfar, dikhususkan untukmu orang tuanya. Makanya kadang Bapak Ibu ya, ketika kita punya orang tua yang sudah tidak ada ataupun ada, perbanyak untuk memintakan ampun untuk orang tua kita. Ulangi, bulan Rajab adalah bulan untuk diampuni dari segala dosa-dosa. Untuk itu perbanyaklah istighfar, wabil khusus kita beristighfar untuk kedua orang tua kita. Berapa semuanya Pak Dek? Ada 6 ya. Ulangi lagi, keutamaan bulan Rajab yang pertama tadi apa? Dimuliakan oleh Allah dengan 1000 kemuliaan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, terdapat dalam malam-malam Rajab itu ada yang disebut dengan malam Isra Mi'raj. Yang ketiga, jika berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab akan mendapatkan surga Firdaus. Yang keempat, puasa 1 hari di bulan Rajab seumpama puasa 40 tahun di lain daripada bulan Rajab. Kemudian yang kelima, bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak sedekah. Dan yang keenam, bulan Rajab merupakan bulan diampuni dari segala dosa. Perbanyak tobat, memohon ampun kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari yang namanya musibah dan diampuni dari segala dosa-dosa kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan karena tadi juga bulan Rajab disebut dengan bulan persiapan, Ibu ya, persiapkan jasmani kita, rohani kita, keimanan kita, supaya ketika datang bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kita tinggal tempur untuk memperbanyak amalia, baik yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Hud masofa, wadah makadar. Kalau ada yang benar, ambil ilmu, silakan diamalkan. Tapi kalau ada yang salah, itu adalah kekurangan. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.